Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnul Arifin. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video tutorial sebelumnya, yaitu di video tutorial sebelumnya itu kita membuat atau menambahkan persediaan. Jadi untuk video sekarang kita akan menambahkan jurnal, teman-teman. Jadi untuk transaksi tanggal 1 yaitu Mr. Takashimura, yaitu owner dari perusahaan PD Shiny ini, itu menyerahkan uang tunai sebesar 80 juta dan seperangkat peralatan kantor seharga 30 juta. Nah, jadi jurnalnya itu masuk di account, kemudian record journal entry. Nah, untuk tanggalnya itu tadi tanggal 1, kemudian April 2011. Untuk memonya modal Takashimura. Modal Takashimura. Oke, untuk account-nya di sisi debit itu ada kas senilai 80 juta. Kemudian di sisi debit lagi itu peralatan kantor. Peralatan. Oke, senilai 30 juta. Kemudian di sisi kredit itu ada modal senilai 110 juta. Oke, jika sudah kita pilih record. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 3 dibeli dengan tunai perlengkapan toko senilai 2 juta dan perlengkapan kantor 1 juta. Jadi untuk jurnalnya itu kita masuk di banking, kemudian spend money. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya 2011 bulan 4 tanggal 3. Oke. Kemudian untuk memonya membeli perlengkapan toko dan kantor. Oke, untuk akunnya itu perlengkapan toko senilai tadi 2 juta. Kemudian perlengkapan kantor senilai 1 juta. Oke. Kemudian kita klik di amount ini. Oke. Jika sudah, untuk tax inklusifnya kita jangan centang atau nonaktifkan. Kemudian kita pilih record. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 4, yaitu dibayar per kas PT Sentosa sewa gedung toko sebesar 9.600.000 untuk sewa selama 1 tahun. Nah, jadi jurnalnya itu tetap di banking, kemudian masuk spend money. Untuk tanggalnya itu tanggal 4. Kemudian memonya membayar sewa gedung. Kemudian akunnya itu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kemudian senilai 9.600.000. Kemudian 9.600.000. Kemudian kita klik amount. Oke, jika sudah kita pilih record.
Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 6, dibeli barang dagang 100 sak semen dengan harga 5 juta dari PT Sahabat dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi kita masuk di purchases, kemudian enter purchases. Di sini suppliernya tadi PT Sahabat. Nah, untuk tanggalnya itu tadi tanggal 6 bulan 4. Oke, sudah benar 2011. Nah, kemudian untuk layoutnya kita ganti item. Billnya kita tadi beli 100 sak. Oke, kemudian item numbernya semen, kemudian harganya kita masukkan 50.000. Untuk totalnya nanti langsung terisi, yaitu 5 juta. Nah, kemudian untuk syarat pembayarannya atau termin, kita masuk di term, kemudian kita pilih in a given of a day, kemudian diskonnya itu diskon day-nya 10 hari, kemudian balance due day-nya kita isi 30 hari, kemudian diskonnya 2%. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, tapi masih di jurnal yang sama. Nah, di situ ada membayar biaya angkut dan dibebankan kepada pembeli senilai 300.000. Nah, jadi kita masukkan di freight. Jadi 300.000 dan tanpa pajak atau NT. Nah, kemudian karena beban angkutnya dibebankan kepada pembeli dan pembelinya adalah kita, jadi kita masukkan di sini 300.000. Nah, oke. Kemudian untuk tax inklusifnya jangan lupa dinonaktifkan. Kemudian kita pilih record. Yes. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 8 dikirim kembali 10 sak semen dari PT Sahabat sebesar 500.000. Nah, jadi ini pengembalian barang ya teman-teman. Nah, kita masuk di enter purchases lagi, kemudian suppliernya kita pilih Sahabat. Nah, untuk tanggalnya kita set tanggal 8, kemudian billnya yang dikembalikan 10. Jadi di sini masuknya min 10. Nah, kemudian itemnya semen, kemudian purchase-nya langsung terisi di sini 50.000 dan totalnya 5 juta. Nah, kemudian kita pilih record. Nah, setelah kita klik record, kemudian kita masuk di purchases register. Nah, kita masuk di return and debit, kemudian apply to purchase. Nah, di sini diskonnya kita hapus. Oke, jika sudah kita pilih record. Nah, oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, tanggal 10 dibayar perkas pembelian barang yang dibeli tanggal 6 dari PT Sahabat. Oh, ini berarti dibayar hutang teman-teman. Jadi kita masuk di pay bill, kemudian suppliernya kita isi PT Sahabat. Kemudian tanggalnya kita set, jangan lupa tanggal 10 bulan 4 2011. Oke. Kemudian kita pilih pay all. Setelah itu kita pilih record print letter. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 12 dibeli barang dagang dari PT Sakukurata 50 sak semen 2.500.000 per kas. Nah, jadi kita masuk di purchases lagi, kemudian enter purchases,
suppliernya kita masukkan PT Sakukurata, kemudian untuk tanggalnya itu tanggal 12, kemudian billnya kita masukkan tadi belinya 50, kemudian kita tap lagi, tap. Oke. Jika sudah, karena kita belinya ini secara cash, jadi di paid today kita isi senilai 2.500.000. Nah, oke. Jika sudah, kita pilih record. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal 14, yaitu dijual barang dagang pada Mr. Takashi Mahal 30 sak semen secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi kita masuk ke sales, enter sales. Jadi di sini itu menjual barang secara kredit ya teman-teman. Customernya Takashi Mahal, kemudian tanggalnya itu tanggal 14 bulan 4, kemudian 2011. Oke, kemudian layaknya kita ganti item, menjualnya itu 30 sak. Oke, secara kredit berarti kita masuk di termin, kemudian kita pilih in a given of day, diskon day-nya 10, kemudian balance due 30, kemudian persen diskon kita isi 2%, kemudian kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 17 diterima kembali barang dagang 5 sak semen dari Mr. Takashi Mahal. Jadi Mr. Takashi Mahal ini melakukan return kepada PD Shiny sebanyak 5 sak. Jadi kita masuk ke enter sales, kemudian customernya tadi Takashi Mahal, kemudian tanggalnya tanggal 17, kemudian yang dikembalikan itu 5, berarti min 5, kemudian tap. Oke, jika sudah kita pilih record. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 18 membeli secara tunai perlengkapan toko dari toko Syukur sebesar 500.000. Nah, jadi jurnalnya itu masuk di banking, kemudian spend money. Nah, kemudian untuk tanggalnya itu kita set dulu, yaitu tanggal 18. Oke, kemudian memonya kita isi membeli perlengkapan toko. Membeli perlengkapan toko. Oke, kemudian untuk akunnya itu perlengkapan toko senilai 500.000. Oke, jika sudah kita klik amount di sini, kemudian kita pilih record. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 20 dibeli barang dagang dari PT Sakukurata 100 sak semen dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi jurnalnya itu masuk di purchases, kemudian enter purchases, kemudian suppliernya tadi Sakukurata, untuk tanggalnya tanggal 20. Oke, kemudian tadi beli 100 sak. Oke, tap. Oke, kemudian karena belinya itu kredit, termsnya kita set dulu. Payment is due kita isi in a given day, kemudian diskon day-nya 10 hari, kemudian balance due day kita set 30, kemudian
diskonnya itu sebanyak 2%. Kemudian kita pilih OK. Jika sudah, kita pilih record. Oke. Kita lanjut. Tanggal 21 menerima pembayaran dari Mr. Takashi Mahal sebesar 1.750.000. Jadi kita masuk di sales, kemudian receive payment, kemudian customernya kita pilih Takashi Mahal. Oke, kemudian receive-nya kita isi 1.875.000. Oke, kemudian tanggalnya kita set dulu. Tanggalnya itu 21 bulan 4 2011. Oke, kemudian kita tap. Oke, kemudian kita pilih receive all. Cret. Oke, kita lanjut ke tanggal 23, dibayar per kas gaji karyawan, bagian penjualan 2 juta dan bagian kantor 1 juta. Jadi kita masuk di banking, kemudian spend money. Oke, tanggalnya ini kita isi 23. Oke, kemudian memonya kita isi bayar gaji karyawan bagian penjualan dan kantor. Oke, untuk akunnya itu beban gaji penjualan itu 2 juta. Kemudian beban gaji kantor 1 juta. Oke, kemudian kita klik amount, kemudian kita pilih record. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 25 dijual barang dagang pada UD Global Glabul 40 sak semen secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kita masuk di sales, kemudian enter sales. Oke, di sini customernya UD Global Glabul. Oke, tanggalnya kita set tanggal 25. Oke, kemudian yang dijual itu sebanyak 40 sak. Oke, kemudian karena secara kredit kita pergi ke times, kemudian pilih in a given a day, kemudian diskon day-nya 10 hari, kemudian balance due day-nya 30 hari, kemudian persennya 2%, kemudian kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Selanjutnya untuk tanggal 26 dibeli barang dagang secara tunai dari PT Sahabat 55 sak semen. Jadi kita masuk di purchases, kemudian enter purchases. Untuk suppliernya kita pilih Sahabat. Oke, kemudian tanggalnya itu tanggal 26. Oke, belinya tadi 55. Oke, dan dibelinya itu secara tunai. Jadi paid today-nya kita isi 2.750.000. Nah, oke, jadi PD saya ini ke
PT Sahabat tidak punya hutang, seperti itu. Kemudian kita pilih record. Oke, untuk selanjutnya tanggal 27 membayar biaya iklan untuk 20 kali penerbitan pada majalah favorit sebesar 3 juta. Jadi kita masuk di banking, kemudian spend money. Untuk tanggalnya kita set 27. Oke, kemudian memonya membayar beban iklan untuk 20 kali penerbitan. Oke, kemudian untuk akunnya itu iklan dibayar di muka senilai 3 juta. Oke, kemudian akunnya kita klik, kemudian kita pilih record. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 28 Mr. Takashimura mengambil untuk keperluan pribadi sejumlah 1 juta. Jadi kita masuk spend money lagi. Untuk tanggalnya itu tanggal 28. Kemudian memonya private. Akunnya itu private. Kemudian nominalnya 1 juta. Oke, kemudian kita pilih amount, kemudian kita pilih record. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 30 membayar beban listrik, air, dan kebersihan sebesar 600.000. Jadi kita masuk di spend money, kemudian tanggalnya kita set tanggal 30, kemudian memonya membayar listrik, air, dan kebersihan. Oke, untuk akunnya itu kita masukkan beban listrik, air, dan kebersihan sebanyak 600. Kemudian kita pilih amount, kemudian kita pilih record. Oke, selanjutnya tanggal 30 dijual barang dagang 60 sak semen pada PT Sahari dengan syarat 2/10 N/30. Jadi jurnalnya itu masuk di sales, kemudian enter sales. Nah, di sini customernya itu yaitu PT Sahari. Nah, kemudian date-nya kita ganti tanggal 30, kemudian ship-nya membeli sebanyak 60 sak. Tap. Oke. Karena belinya itu secara kredit, maka kita pergi ke terms, kemudian payment SD-nya kita ganti in a given of a days, kemudian diskon D-nya itu 10 hari, kemudian balance due day-nya 30 hari, dan diskonnya sebanyak 2%. Oke, kemudian kita pilih record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 31 dijual barang dagang pada PT ya ialah 35 sak semen secara tunai. Jadi pergi ke sales, kemudian enter sales. Nah, di sini customernya itu bernama PT ya ialah. Kemudian date-nya kita ganti 31, kemudian ternyata April cuma sampai 30. Kemudian ship-nya itu beli sebanyak 35, kemudian kita tap. Dan karena belinya secara kredit, maka pay today-nya kita isi di sini 2.625. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita pilih record. Oke, kemudian kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Kita masuk di account, kemudian record journal entry. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 30. Kemudian memonya itu
Yang pertama itu perlengkapan kantor yang tersisa. Perlengkapan kantor yang tersisa. Oke, kemudian akunnya itu beban perlengkapan kantor senilai 300.000. Oke, pada perlengkapan kantor senilai 300.000. Oke, kemudian kita pilih record. Oke, kemudian untuk jurnal penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan toko yang tersisa. Oke, untuk akunnya itu sama, beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko senilai 2 juta. Oke, kemudian pada perlengkapan toko senilai 2 juta. Oke, record. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang ketiga itu peralatan memiliki umur ekonomis 4 tahun. Jadi untuk memonya umur ekonomis peralatan 4 tahun. Oke, kemudian untuk akunnya itu beban penyusutan peralatan oke, senilai 625. Oke, kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan. Mana itu? Akumulasi penyusutan peralatan. Oke, 625 record. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang keempat yaitu iklan untuk 10 kali penerbitan. Iklan untuk 10 kali penerbitan. Oke, jurnalnya itu beban iklan senilai 1.500.000. Kemudian pada iklan dibayar di muka senilai 1.500.000. Oke, record. Oke, untuk jurnal penyesuaian sudah dimasukkan. Nah, untuk melihat jurnal-jurnal yang kita masukkan mulai tadi itu kita masuk di transaksi jurnal, kemudian kita pilih all. Nah, di sini ada transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mengetahui perusahaan mengalami profit atau rugi, nah itu kita masuk di account list, kemudian kita masuk di equity, kemudian current earning. Nah, di sini ternyata perusahaan PDSN ini mengalami kerugian senilai 3.964.000. Seperti itu. Nah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.